terhubung denganmu. Mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita lekatkan hati kita kepada hati Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas segala. Kami mau terhubung dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kami butuh Engkau Tuhan, lebih dari apapun Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas segala. Hubung denganmu, yes Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas segala. Hubung denganmu. Mari kita hubungkan hati kita dengan Tuhan. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarkan hati kami melekat kepadamu Tuhan. Buat hidup kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami putus hubungan dengan Engkau Tuhan. Tetapi semakin hari, mari lekatkan hati kami kepada hati-Mu, Yesus. Karena kami perlu Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Engkau baik dan sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang selalu memimpin, memelihara, memberkati setiap hidup kami Tuhan. Dengan apa harus kami balas Tuhan setiap kebaikan? Kami hanya mau tunduk di hadapan-Mu Tuhan, berserah diri, merendahkan hati di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesai ke dalam kuasa-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Di kemuliaan buat Tuhan saudara. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, amin. Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah hidup kita. Sampai saat ini pun Tuhan itu atur langkah-langkah hidup kita. Kalau saat ini langkah kita masih dalam belokan-belokan, bahkan hampir mungkin menuju ke jurang, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan semua itu. Tuhan akan tetap memimpin langkah hidup kita sampai kesudahannya. Amin Bapak Ibu. Coba beri salam teman kanan kiri sambil berikan senyum yang terbaik dan katakan, kamu luar biasa loh, kamu hebat loh hari ini. Yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Ya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara. Hey. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat diriku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat diriku
kita sudah diantar ke rumah Bapa, berarti kita harus belajar berdiam Bapak Ibu bersama Tuhan. Supaya apa? Kita mengerti hati Tuhan. Amin. Ya, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai harimu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berbalik, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damai harimu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu.
ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Amin. Luar biasa Tuhan kita, amin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita rindu dengan Tuhan, Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia lebih lagi.
tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, merindukan Tuhan hadirat-Mu seperti rusa yang senantiasa merindukan air Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan, mendengarkan seperti seorang murid Tuhan. Telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Cek, tes. Boleh tambah sedikit? Ya, masih. Shalom. Ya, meski agak mendung-mendung tetap harus semangat Bapak Ibu. Amin. Shalom. Ya, siap dengar firman Tuhan? Ya, puji nama Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk saya boleh membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Bisa ditayangkan? Oke. Iya. Ya, firman Tuhan pada hari ini kita beri judul tersandung. Ya, bukan tersanjung ya. Kalau yang angkatan saya mesti tahu sinetron tersanjung. Ya, setiap orang itu dalam hidupnya pasti pernah mengalami yang namanya tersandung, ya. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, sampai orang yang sudah senior usianya pernah mengalami tersandung. Tersandung itu mulai dari yang ringan, cuman terpleset, kaget, kemudian kehilangan keseimbangan, sampai ada yang sampai jatuh, ada yang sampai luka, ada yang sampai mengakibatkan yang lebih fatal lagi. Ya, kadang-kadang kalau jatuhnya sih enggak sakit, cuman malunya yang amit-amit ya. Secara rohani kita pun juga pernah tersandung. Ya. Mungkin ada kalanya ya. Kita ini pernah mengalami apa ya? Kecewa, kemudian syak, kemudian lemah iman. Mungkin ada juga yang sampai sempat berpikiran, udah wis ndak gereja-gerejaan lagi, udah ndak Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, sampai ada yang di titik seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa orang bisa tersandung? Ya, next, betul. Ya, mengapa orang bisa tersandung? Ya, secara umum orang itu bisa tersandung karena tidak hati-hati. Ya. Apa? Karena cepat-cepat, tidak hati-hati, tidak waspada, dia bisa tersandung. Terus juga ada lagi sebab kenapa orang bisa tersandung, karena dia menganggap sepele, menganggap remeh, ya. Jadi kan kadang sudah biasa lewat jalan itu, ya kan. Kemudian tidak hati-hati, menganggap sepele, kemudian tersandung. Ya, dan biasanya yang nyandungi itu memang seringkali bukan yang gede-gede. Kalau yang gede-gede kan kita udah ketahuan nih, batu gede kan kita nggak mungkin nabrak ya. Yang bikin tersandung itu seringkali adalah kerikil-kerikil, pasir-pasir yang halus yang kita anggap nggak mungkin jatuh. Ternyata itu bikin kita tersandung. Ya, secara rohani itu juga sama. Apa yang membuat kita bisa tersandung? Karena kita tidak waspada, kita lengah, kita tidak berjaga-jaga. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu mengaum-ngaum di sekitar kita, siap menerkam seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh lengah, kita harus tetap waspada apapun keadaannya. Ya, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ya. Untuk orang tersandung itu, ya mulai dari orang yang lahir baru bisa kena, sampai pada yang udah pelayanan, sampai udah pada yang sering berkhotbah pun punya potensi yang sama untuk bisa tersandung. Kalau kita belajar bersama-sama kisah Daud ya, kenapa
Daud itu bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Ya, itu kalau kita baca ya, tapi saya tidak akan baca ayatnya untuk mempersingkat waktu. Itu diawali ketika harusnya raja-raja itu pergantian musim itu raja-raja pergi berperang, tetapi Daud tidak pergi berperang. Yang disuruh berangkat anak buahnya, udah kamu aja berangkat, saya di istana aja. Mungkin maksudnya ya nyantai dulu begitu ya. Kemudian diceritakan sehabis tidur siang, jadi kan santai toh. Kalau orang tidak santai tidak mungkin bisa tidur siang dengan enak. Ya. Bangun di sore hari, jalan-jalan di atap istana, kemudian kelihatan pemandangan yang mungkin dia juga nggak expect akan melihat pemandangan itu. Ya kan, ada Batseba sedang mandi. Nah, itu. Saya yakin ada waktu sekian detik atau menit buat Daud untuk memilih. Dia mau lanjut atau dia mau tolak, dia mau pergi. Ya, seringkali kan kita juga nganggapnya itu sepele, ya toh. Ada orang juga nganggap cuman goda-goda saja kok. Ya, toh. Akhirnya kebablasan, padahal sudah istrinya orang. Ya, jadi kalau kita nggak waspada ya, enggak apa-apa kok, aku kuat kok. Padahal untuk kasusnya Daud itu tidak bisa kita, enggak apa-apa, aku kuat, aku bisa, nggak bisa. Kalau untuk kasusnya Daud, strateginya cuma satu, lari. Udah itu aja, enggak ada obatnya. Jadi kadang kan kita kayak misalnya kita lagi ngerjain tugas, kita mungkin lagi nyiapin khotbah segala macam, kemudian kita browsing. Kemudian kadang itu bisa ada kayak pop up iklan ya yang memancing kita untuk ngeklikkan begitu kan ya. Jadi itu ya udah, obatnya cuma satu, ada tanda silang di kanan atas, ya itu aja disilang. Udah itu aja. Jangan kepo-kepo, aku kuat, aku bisa. Enggak ada ya. Untuk dosa perzinahan strateginya cuma satu, lari, udah itu aja. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ ya, apakah emang Tuhan senang gitu ngelihat anak-anaknya tersandung gitu? Saya yakin enggak gitu loh. Ketika anak-anaknya itu sedang dalam bahaya, alarm di dalam hati masing-masing itu sudah mulai bersuara. Cuma nanti tergantung kita mau merespon apa alarm itu. Kita mau stop atau kita lanjut. Ya kan? Nah, next slide. Bagaimana supaya kita tidak tersandung? Ya. 2 Petrus 1 ayat 10. Saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi di situ dikatakan supaya kita tidak tersandung, maka berusahalah sungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam panggilan dan pilihanmu. Ya, secara umum ada 5 jenis panggilan. Next slide. Jadi yang pertama, supaya kita tidak tersandung, maka kita harus sadar dan senantiasa hidup di dalam panggilan Tuhan. Ada 5 jenis panggilan Tuhan dalam hidup orang percaya. Yang pertama itu panggilan keselamatan. Ya, apa itu panggilan keselamatan? Panggilan keselamatan itu adalah dasar dari panggilan semua yang dibawanya itu, panggilan dasarnya adalah panggilan keselamatan. Panggilan keselamatan itu adalah semua orang itu sebetulnya diundang untuk punya hubungan dengan Tuhan melalui pertobatan dan iman di dalam Yesus Kristus. Kemudian panggilan yang kedua, panggilan untuk hidup kudus. Jadi kalau kita mengaku kita sudah percaya kepada Tuhan, maka panggilan hidup kita itu adalah hidup kudus. Dipisahkan dari cara hidup yang lama. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi manusia yang baru. Jadi yang lama itu sudah berlalu, jadi kita sudah dipisahkan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita dipisahkan dari perbuatan-perbuatan yang lama itu udah gitu. Ya. Panggilan kita itu untuk hidup kudus. Jadi jaga
diri kita dari semua celah, perkataan, pikiran, perbuatan, itu harus kudus di hadapan Tuhan. Kemudian panggilan yang ketiga, ya, kita dipanggil untuk melayani. Nah, melayani siapa? Melayani Tuhan dan sesama. Ya, melayani Tuhan beda dengan melayani pekerjaan Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau melayani Tuhan seperti di gereja itu bagus. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu kita melayani Tuhan. Ya, jadi bukan hanya yang nampak aja di hadapan banyak orang, tetapi ketika kita sendiri dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Kemudian melayani Tuhan dan sesama. Siapa sesama itu? Sesama ya sesama manusia, tetapi terutama orang yang ada di rumahmu. Itu perlu dilayani terlebih dulu. Ya. Yang istri masakin dong buat suaminya kalau pagi. Gitu ya. Jangan, oh ya baksos, dapur umum, orang lain dimasakin ya. Suaminya enggak pernah dimasakin, pagi sarapan rumah wis golek dhewe. Terus anaknya pulang siang cari makanan, di rumah kan pulang sekolah ya terus buka-buka, enggak ada makanan, wis toleng golek dhewe ya. Nah, itu berarti sedang tidak hidup di dalam panggilannya sebagai seorang istri dan seorang mama loh. Ya. Jadi perhatikan, terutama orang yang di dalam rumah kita. Oke, kemudian panggilan yang keempat, kita dipanggil juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu ingat ya, bahwa ikut Tuhan itu bukan losdol sak enak-enake, tidak ada penderitaan, enggak seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ada panggilan buat kita setiap orang yang percaya itu panggilan untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Ya, paling tidak ya minimum yang menderita itu apa? Daging kita. Karena kita harus sangkal diri pikul salib. Ya, kita maunya memuaskan keinginan mata kita maunya memuaskan keinginan daging kita, tetapi Roh mengatakan tidak begitu. Dan kita harus menundukkan daging kita. Ya, belum lagi, ya mungkin kalau yang sebelumnya dari kepercayaan yang lain ketika memutuskan untuk ikut Tuhan, itu kan tantangannya berat. Ya, tetapi apa sih tujuan kok orang Kristen itu ada panggilan untuk menderita? Tujuannya itu untuk membentuk karakter kita, yang pada akhirnya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, jadi mungkin yang sedang dalam tantangan, masalah, ya, jangan berkecil hati, jangan kecewa. Itu bisa menjadi alat Tuhan atas hidup kita supaya kita ini dibentuk makin hari makin serupa dengan Tuhan. Kemudian panggilan yang kelima, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Jadi kita dipanggil itu untuk memberitakan kabar baik dan kemudian menolong orang lain untuk bertumbuh. Itu panggilan hidup kita. Ya. Jadi kalau kita sadar dan senantiasa hidup dalam panggilan-panggilan Tuhan yang seperti tadi, maka seharusnya kita tidak mudah tersandung, karena kita tahu apa yang jadi panggilan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua selanjutnya, supaya kita tidak tersandung, maka next slide, memilih dengan tepat. Berusahalah sungguh-sungguh dalam pilihanmu. Ya, di situ gambarnya ada anak kecil, ya, kanan pegang permen, kiri pegang apel. Nah, mungkin anak-anak dia masih bingung untuk memilih apakah makan permen atau makan apel. Ya. Di dalam hidup kita
itu akan ada banyak pilihan Bapak Ibu. Kita akan dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita. Kita ada sekarang seperti ini adalah hasil pilihan kita di masa sebelumnya. Ya, kalau kita tahu, kita sadar panggilan hidup kita seperti apa, maka seharusnya pilihan-pilihan kita yang akan kita ambil di dalam hidup ini itu diselaraskan dengan panggilan-panggilan kita tadi. Ya, selaras dengan firman Tuhan. Kemudian ketika kita akan mengambil pilihan, kita akan mengambil keputusan, kita libatkan Roh Kudus di dalam setiap pilihan kita. Kemudian apalagi kita bisa berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin rohani atau saudara-saudara seiman yang secara kerohanian lebih dewasa daripada kita. Kita bisa tanya begitu ya, supaya kita juga dapat masukan dari saudara-saudara seiman. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak tersandung? Ya, saya baca ya. Supaya kita tidak tersandung, maka kita harus punya pertumbuhan rohani yang sehat. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi bukan bayi terus, tapi harus bertumbuh. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Siapa Bapak Ibu di sini yang belum pernah mengecap kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya yakin tidak ada, karena kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau kita tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan, kita tidak mungkin ada di sini. Benar ya, setuju ya? Dan ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka sudah sewajarnya kalau kita ini punya kehausan untuk menerima kebenaran firman. Kalau tadi bayi itu ada kehausan akan air susu yang murni. Kita juga harusnya punya kehausan, punya senantiasa kehausan akan firman Tuhan, akan kebenaran. Dan buanglah segala kejahatan. Jadi artinya kalau kita sudah mengalami proses kelahiran baru, langkah selanjutnya kita harus mengalami pertumbuhan. Ya, kemudian pertumbuhan itu salah satu caranya ya kita harus buang carang-carang yang menghambat pertumbuhan. Apa itu? Kejahatan kita, manusia lama kita. Itu yang harus kita buang. Jadi kita enggak bisa enak-enakan punya pikiran bahwa oh ya saya udah percaya Yesus, sekali percaya Yesus selamat, selama-lamanya selamat. Tapi hidup kita tidak ada pertobatan. Hidup kita seenaknya sembarangan, degil, bebal, enggak seperti itu. Makanya dikatakan buang segala kejahatan. Ya. Kalau kita mengaku kita punya iman, ya toh, tapi kita yang dulu bohong, sekarang bohong, 6 tahun kemudian tetap bohong. Ya. Yang baru, lahir baru, oh ya masih merokok. Oke, ya. 5 tahun kemudian masih. 10 tahun kemudian masih. 15 tahun kemudian masih. Ya, saya suka gini. Ya, itu kalau Bu Debbie Basir kalau dia ngejelasin kan begini. Bu, enggak ada ayatnya di dalam Alkitab tidak boleh merokok, enggak ada. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 diwolak-walik enggak ada ayatnya. Ya toh, rokok aja enggak ada, apalagi rokok elektrik, vape, enggak ada. Ya, tapi kan ada ayatnya Pak, itu apa? Jangan merusakkan tubuh bait sucimu ini kudus loh, jangan merusak bait Allah lah. Tapi kan tetap enggak ada.
Nah, beliau jawabnya sederhana begini. Ya, memang di Alkitab tidak ada tertulis seperti itu. Tetapi ada Pak tulisannya Pak di SPBU. Dilarang merokok. Bapak kalau merokok di SPBU diterima atau diusir? Bapak pasti diusir. Makanya jangankan surga Pak, SPBU aja tidak menerima Anda. Gitu ya. Jadi nanti saya pulang jangan dicegat loh ya. Yang bilang Bu Debbie Basir, bukan saya. Ya, Kristen itu harus mengalami pertobatan demi pertobatan. Ya, tidak bisa terus-terusan jadi bayi. Bayi itu tidak bisa ngomong apa-apa, dia butuh apa-apa nangis, dia butuh apa-apa nangis. Dia minta diperhatiin terus-terusan. Ketika kita mengalami proses kelahiran baru, oke, kita adalah bayi-bayi rohani. Tapi enggak mungkin dong kita udah 15 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, kita masih usianya bayi rohani. Kalau kita punya anak di rumah, ya toh, dia usianya udah 25 tahun, udah 30 tahun, dia enggak kerja, tinggal di rumah toh, pagi bangunnya siang. Bangun-bangun mah, makanya mana, sebel enggak? Kalau usia-usianya sudah dewasa seperti itu, harusnya cari makan sendiri, bukan disuapin, bukan minta diperhatiin terus. Justru harus belajar memperhatikan orang lain. Makanya tadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kenapa slide-slide saya tadi, isinya anak-anak toh banyakan tuh. Ya, karena orang dewasa itu cenderung lebih bisa memilih dengan bijak. Jadi kayak misalnya ya ada yang anak tadi bawa permen dan buah, bingung dia permen apel. Tapi kalau orang dewasa yang udah ngerti dia akan milih apel, gampang. Ya, orang dewasa juga bisa merespon dengan benar. Ya, jadi kalau kita punya pertumbuhan rohani yang sehat, kita menjadi Kristen yang dewasa, kita enggak akan gampang-gampang tersandung. Kita enggak akan gampang-gampang tersinggung. Kita enggak akan gampang-gampang kecewa. Karena kita tahu panggilan hidup kita itu apa. Oke, selanjutnya, tanda-tanda orang tersandung. Ya, tanda orang tersandung ya seperti itu ya kira-kira ya. Dia tersandung berarti dia diam, stagnan. Bisa jadi mundur, mutung, kecewa, marah. Tinggalkan persekutuan-persekutuan. Udah males ke gereja, males ke MPP, udah males wes. Ya mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Adanya di kutub selatan di dalam gua-gua yang dalam di atas gunung. Ya, kalau toh kita ngalami tersandung dan kita mungkin saat ini dalam posisi jatuh. Balik. Respon orang dewasa itu seperti itu. Balik. Datang lagi, kembali kepada Tuhan. Ya, kasih makan terus roh kita, jangan daging kita. Jangan di-entertain rasa mengasihani diri sendiri. Oh ya memang tidak ada yang perhatian sama saya. Oh memang saya tidak layak diperhatikan. Datang pada Tuhan dan balik kepada panggilanmu. Ya, kita tahu kisahnya Petrus. Ya, Petrus tersandung, jatuh ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di situ dia jatuh. Karena dia enggak siap menerima kenyataan bahwa
Yesus yang dalam konsepnya sebagai Mesias, kenapa kok dia harus mengalami seperti ini? Tidak seperti yang dia bayangkan. Kenapa kok Yesusku, Mesiasku seolah-olah kalah? Dan dia berpaling, dia yang awalnya penjala ikan, dipanggil Tuhan menjadi muridnya, menjadi penjala manusia. Karena dia tersandung kemudian jatuh, dia balik lagi jadi penjala ikan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan datang kepada Petrus. Dan di situ Petrus memutuskan untuk kembali dalam panggilannya. Kalau Petrus hari itu tidak kembali pada panggilannya, tidak ada kisah yang epik yang dituliskan. Dia khotbah, kemudian 3.000 orang memutuskan untuk bertobat. Enggak ada itu. Oke, next slide. Ya, bisa diklik. Tadi kita udah bahas nih, jadi gini. Kalau orang tersandung, itu kan berarti ada dua nih. Yang satu yang tersandung, ya kan? Kemudian yang kedua adalah yang nyandungi, kan gitu ya. Tadi kita udah bahas orangnya, yang tersandungnya. Ya, tapi kita akan bicara soal batu sandungannya. Yang nyandungi itu loh, apa yang bisa menjadi sandungan buat kita? Yang pertama, perkataan orang. Ya, jelas ya. Ya, saya ngomong kayak gini nyelekit nanti ya enggak ada yang tersinggung ya, enggak ada yang tersandung ya. Yang amin cuma satu. Ya, kemudian yang kedua yang bisa jadi batu sandungan adalah perbuatan orang. Ya, tadi misalnya di depan pas mau salaman, dekane pas melengos. Nah, bisa jadi. Kemudian apalagi yang bisa jadi batu sandungan? Tantangan atau kemajuan. Maksudnya begini, ya dalam hidup kita, kalau kita mengalami permasalahan itu bertubi-tubi, itu bisa membuat kita jadi kecewa loh. Kita bisa jadi tersandung loh, iman kita bisa lemah loh. Kita bisa, loh Tuhan, janjani mengasihi aku apa enggak tuh Tuhan? Itu bisa kita pertanyakan loh, kalau misalnya kita menghadapi tantangan yang seperti itu. Ini belum selesai ada lagi, belum selesai ada lagi, belum selesai ada lagi. Dan eskalasinya makin berat, makin berat, makin berat, makin berat. Kemudian di situ selain tantangan ada juga kemajuan. Bapak Ibu jangan salah ya. Ada yang namanya ketika orang itu makin diberkati, makin maju, makin hidupnya makin diangkat naik, malah lupa sama Tuhan. Merasa bahwa dia bisa bergantung pada jabatannya, bergantung pada hartanya, tidak lagi bergantung sama Tuhan. Makanya kan kita berdoanya kan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi artinya setiap berkat yang kita terima itu barokah. Gitu. Jadi mendatangkan berkat buat hidup kita. Kemudian yang bisa menjadi batu sandungan lagi apa? Sistem atau nilai dunia. Ya, karena kan kita hidup percaya kita berdasarkan firman Tuhan. Jadi memang beda antara sistem nilai dunia dengan firman Tuhan. Ya, saya tidak akan bahas yang ketiga dan keempat. Saya akan fokus pada yang pertama dan kedua batu sandungannya, yang melibatkan orang. Ya, lumayan seru ini. Seru dan saru. Ya, oke. Jadi, apa itu sebetulnya menjadi batu sandungan? Kita menjadi batu sandungan ketika orang lain lemah, imannya menjadi lemah. Kita menjadi batu sandungan ketika kita membuat orang menjadi syak, nggak nyaman, kecewa, mundur. Orang yang mau
percaya, enggak jadi percaya. Karena melihat batu sandungan. Atau orang yang sudah percaya jadi mundur gara-gara kita. Lah itu berarti kita sudah menjadi batu sandungan. Ya, apa sih sebetulnya menjadi batu sandungan? Next slide. Ya, apa sih sebetulnya menjadi batu sandungan? Kita baca ya. Lukas 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Ya, di situ kata yang digunakan adalah penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan ya. Ayat yang kedua, saya bacakan aja, tidak ada di situ. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Orang-orang yang lemah ini maksudnya yaitu orang yang baru percaya Tuhan, baru lahir baru. Ya, kata yang digunakan tadi penyesatan. Ya, dalam terjemahan lainnya bisa diklik yang tadi. Nah, dalam terjemahan versi AYT 2018 dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada muridnya, batu sandungan pasti akan ada. Jadi perhatikan ya, tadi yang digunakan adalah penyesatan. Ternyata penyesatan itu disejajarkan dengan batu sandungan. Hati-hati loh. Kalau kita jadi batu sandungan itu kita sama dengan menyesatkan orang. Batu sandungan pasti akan ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Ya? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kapan kita menjadi batu sandungan? Kapan kita menjadi batu sandungan? Karena seringkali orang jadi batu sandungan itu enggak sadar, ya. Enggak sadar. Kita bisa menjadi batu sandungan ketika iman dan perbuatan kita tidak sejalan. Kita mengaku kita punya iman yang menyelamatkan, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan itu. Ya, kalau ngomong sih, wah hebat. Ya, Shalom. Berkah dalam. Pinjam duit, ya dikembalikan. Jangan ghosting. Ghosting tahu ya? Tiba-tiba ngilang. WA enggak bisa, centang satu, telepon enggak diangkat. Ya kan? Dan kalau itu akhirnya apa? Nah, karena ghosting toh, wah datang gereja, wah enggak wis, nanti ketemu sama yang punya utang kok ditagih, belum ada duit, wis gereja sih wis. Sama, yang punya duit, mau gereja juga mikir, enggak wis, nanti ketemu tambah sakit. Jengkel saya, katanya enggak punya uang, dilihat statusnya, hilang-hiling wae. Piknik, gaya hidupnya hedon pak. Nah, gitu kan, kita biasanya gitu tambah kesel banget gitu tuh. Pernah makan opor ayam ya Bapak Ibu, pernah ya? Pernah toh? Pernah ya, waktu mau kita makan opor ayam, kita mau gigit, dipikir ayam ternyata laos. Kirain Kristen ternyata keseretan Bapak Ibu. Keselin gitu ya. Ya, ketika perkataan dan perbuatan kita tidak sinkron, integritas kita dipertanyakan. Ini kelihatannya simpel-simpel gitu. Oh, sampai tekan di kowe. OTW, OTW. Padahal masih di rumah belum mandi. OTW, OTW. Nanti kalau semayanan, oh ya nanti saya datang ya, saya datang nanti, datang.
Jebule ya ora teko, ndak datang gitu. Ngomong aja, maaf saya ndak jadi karena gini, ngomong enggak. Aduh. Pinjem barang, pinjem buku. Enggak dikembaliin. Ya memang sih yang punya buku udah baca gitu loh. Ya ndak minta gitu loh. Tapi kan ngomongnya konteksnya pinjem ya. Pinjem ya dikembaliin, jangan jadi hak milik. Apalagi kalau fatalnya dipinjamkan lagi ke orang lain. Aduh. Ya, jadi memang hal-hal yang kelihatannya sepele, yang kita anggap sepele, itu kalau kita nggak hati-hati kita bisa jadi batu sandungan orang. Ya, bisa membuat orang lain, kok ini tuh Kristen gitu. Kita baca habis. Roma 14, next slide. Nah, ya. Makanan, minuman, ini contoh ya. Mungkin kita anggapnya sederhana ya, tapi kok bisa ya? Makanan, minuman bisa jadi batu sandungan. Yo. Ya, kita baca cukup panjang, tetapi ayat-ayat ini sangat jelas. Kita baca ya, Roma 14 ayat 13 sampai 23. Ya, Bapak Ibu bisa sambil buka Alkitabnya masing-masing, biar bisa mengikuti. Ya, saya akan bacakan lompat-lompat untuk mempersingkat waktu. Roma 14 ayat 13 sampai 23. Saya akan bacakan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena apa? Karena Kristus pun telah mati buat dia loh. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, kita baca lagi 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9 biar jelas. 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Lemah, ingat ya, konteksnya lemah ini adalah orang yang baru bertobat, Kristen baru, seperti itu. 1 Korintus 10 ayat 29. Nah. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Ya, jadi standarnya itu bukan loh, aku enggak apa-apa kok, aku enggak apa-apa kok, ya terserah kata orang, itu ternyata enggak bisa loh. Dia ini dikatakan bahwa keberatannya itu harus berdasarkan keberatan hati nurani orang lain. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku
harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain. Jadi konteksnya, kita baca nih beberapa ayat tadi itu, konteksnya adalah Paulus begini, dia melihat bahwa ada beberapa kelompok, ada beberapa pandangan. Mungkin yang satu, dia baru bertobat dari kepercayaan sebelumnya, memilih untuk hanya makan sayur, tidak makan daging. Nanti Bapak Ibu bisa baca konteksnya lebih lengkap. Dia memutuskan makan sayur, nggak mau makan daging. Kemudian yang berikutnya, oh ya, ini daging persembahan berhala, nggak bisa, nggak boleh. Tetapi ada yang bilang boleh, karena segala sesuatu itu adalah suci. Gitu. Oh, minum anggur, nggak bisa. Minum anggur, boleh. Gitu. Nah, ketika kasusnya seperti itu, Paulus mengatakan, kalau memang itu akhirnya menjadi syak buat orang lain, ya lebih baik aku enggak makan. Walaupun aku makan pun enggak apa-apa. Tapi supaya hati orang lain itu tidak syak, gara-gara makanan yang olehnya Kristus sendiri sudah mati loh buat orang itu. Cuman gara-gara makanan kita membuat orang lain lemah iman. Apa yang kita makan? Kita enggak rugi, kita enggak untung juga kok. Ya. Jadi hati-hati soal makanan dan minuman, sensitif. Ya, saya bersyukur saya tidak pernah selama jadi panitia ditempatkan dalam seksi konsumsi, tidak pernah saya. Saya salut buat teman-teman yang rutin menjadi koordinator untuk konsumsi ya. Itu sensitif ya. Kalau rapat pembahasannya mesti paling lama juga ya. Ya, salut buat mereka. Karena memang kelihatannya sepele soal makanan gitu loh. Tapi bisa membuat orang jadi syak hatinya gitu. Bisa jadi kecewa, bisa jadi marah. Cuman gara-gara makanan gitu. Ya, tadi gambarnya balin gambarnya. Ya, contoh ya. Ini kan gambarnya nih orang tua lagi pegang wine nih ceritanya, wine ya. Kali ini yang pegang orang tua ya, bukan anak-anak ya, enggak ya. Yang pegang orang tua ya. Boleh enggak? Seringkali kan orang tanya, boleh enggak orang Kristen itu minum alkohol, boleh enggak? Gitu. Ya, jawabannya sih saya bilang jawabannya boleh. Asal tidak memabukkan. Kita tahu masing-masing, Pak, definisi tidak memabukkan itu berapa mili? Wah, yomboh ya. Itu masing-masing kita bisa ngukur. Ya, ya dikit minum wine. Ya Pak, karena dingin gini lagi di suhunya minus Pak. Ya oke lah ya toh. Yang tidak mabuk masing-masing bisa mengendalikan diri ya. Ya, tapi kan saya enggak mungkin. Ya, misalnya saya minum wine gitu. Ya, saya tapi enggak mungkin posting juga ya toh. Benar enggak sih? Ya, nanti Bapak Ibu bertamu di rumah saya terus tak kasih gitu. Ini minum aja ini ya, cuman 25% kok kadarnya gitu. Enggak apa-apa lah. Itu kan nanti yang datang loh syak gitu gara-gara saya gitu toh. Walaupun saya diam-diam minum sendiri kan enggak apa-apa. Seharusnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, saya itu gini. Saya itu baik luar ataupun dalam, susah untuk terima alkohol. Luar atau dalam. Jadi topikal enggak bisa, oral juga susah. Jadi kalau saya kena alkohol itu, cuman bisa di telapak tangan atau telapak kaki. Tapi selebihnya itu, saya pasti merah. Jadi kalau pas mau diambil darah, mau cek lab gitu tuh, saya mesti ngomong, Mbak, kalau bisa jangan pakai alkohol ya, pakai aja betadin gitu. Karena kalau saya udah diusup-usup alkohol tuh, nanti sorenya, waduh udah merah aja, terus gatel. Bisa 2 hari. Itu saya enggak bisa. Terus minum juga sama. Saya itu kalau udah kena alkohol itu, panas gatel-gatel itu. Pak, apa pernah dicoba? Pernah. Gitu. Tapi ya Tuhan sudah menentukan saya untuk tidak bisa terima ya. Ya, seperti itu kasusnya. Gambarnya lagi balikin. Ya, jadi
begitu. Jadi kita harus bijak gitu. Jangan membuat iman orang lain lemah gitu. Kan enggak apa-apa. Lah uang saya kok gitu. Kita harus bijak. Nah, terus next slide. Nah, terus bagaimana dong sikap kita seharusnya? Yang pertama, jaga hidup kita baik-baik ya Bapak Ibu. Kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka buat semua orang. Semua orang itu akan melihat kita, bisa melihat dan membaca apa yang sedang kita tulis di surat itu. Seperti akuarium Bapak Ibu, semua orang lihat, apalagi orang Kristen. Kristen kok ngono, Kristen kok ngono, Kristen kok ngapusi. Tidak ada tuh pernah disebut kepercayaan yang lain-lain, tidak benar. Mesti disebutnya Kristen kok ngono. Jaga hidup kita baik-baik ya, hidup kita itu transparan. Tutup semua celah yang memungkinkan kita bisa jatuh. Jaga diri kita baik-baik dalam perkataan, perbuatan. Yang kedua, jadilah teladan. Jadilah contoh, ya. Terutama nih, ya, buat kita nih ya. Saya ngomongnya kita loh ya, bukan kalian loh. Saya ngomongnya kita loh. Artinya semua yang sudah pelayanan. Jaga baik-baik, kita harus jadi contoh, teladan. Memang enggak gampang gitu ya loh. Jangan sampai ada ngomong kae lo sing khotbah kae lho. Wah. Lek nggo motor atau enggak helm gitu. Ngebut ya terus. Kae sing nyanyi lho. Kae sing deka lho. Hidup kita itu harus jadi contoh, teladan. Apalagi kita udah layanan. Jaga diri baik-baik. Ya kadang kita ngomong, lah uang saya sendiri, hidup saya sendiri. Ngapain saya harus mikiri apa yang di hatinya orang? Tapi ternyata enggak gitu loh. Utamakan keselamatan jiwa-jiwa ya. Ingat bahwa Kristus pun telah mati buat orang itu. Jadi kita jangan menyesatkan yang lemah. Kemudian yang ketiga, ya hidup kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Sekitar kita harus bisa menikmati buah-buah yang manis dari kehidupan kita. Bukan buah yang kecut, tapi buah-buah yang manis. Bapak Ibu tahu Mahatma Gandhi, dia ketika diwawancara dia pernah ngomong gini, ya intinya dia menyatakan bahwa dia itu kagum, dia itu suka dengan pribadi, dengan kisah tentang Tuhan Yesus, dia suka. Dia suka tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, itu dia suka gitu. Tapi dia tidak mau jadi Kristen, dia nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Kenapa? Karena dia melihat kelakuan orang Kristen. Dia pernah ditolak untuk masuk di dalam gereja. Bayangin kalau Mahatma Gandhi waktu itu terima Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Mungkin seluruh India sekarang udah berbeda ya. Gitu. Jadi ya sebagai orang percaya jaga diri kita itu baik-baik. Ya, sebagai penutup saya mau sampaikan gini, sekaligus kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada pagi ini. Tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan lengah. Berusahalah sungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihanmu supaya kita tidak tersandung. Bertumbuhlah dewasa di dalam iman pengenalan kita kepada Kristus. Karena orang yang dewasa itu tidak mudah tersandung dan tidak jadi batu sandungan. Justru sebaliknya, orang yang dewasa, dia akan menjadi batu-batu yang dipakai sebagai
bangunan gereja yang kokoh di atas dasar dan batu penjuru, yaitu Yesus itu sendiri. Amin. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh minta tolong WL singer musik. Kita naikkan pujian Selidiki Aku. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat tetap setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan hati kita. Kalau kita tadi berkata, selidiki aku Tuhan, dan Dia ingin menyelidiki hati masing-masing kita. Dia ingin tanyakan, engkau sudah seriuskah dengan Tuhanmu? Apakah beberapa saudara pernah mengalami tersandung sehingga ada kesakitan hati yang mungkin perlu diselesaikan hari ini? Atau mungkin saudara diingatkan, aduh perkataanku nyandungin orang lain, perbuatanku nyandungin orang lain. Sampai hari ini pun aku belum selesaikan dengan orang itu. Tahu kalau kita menyandungi orang lain, tapi kita gak mau menyelesaikan. Jangan sampai saudara kita
sakit dan pahit hati. Pada saat penghakiman nanti, mungkin Tuhan Yesus akan tanya, kenapa kamu sakit hati? Nah, itu orang itu nyandungin hatiku, membuat aku pahit itu. Kita akan disalahkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara kita masih diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita meminta maaf atau membereskan dengan orang lain, dengan cepat lakukan itu dengan Tuhan sendiri. Kalau ada di antara saudara, semua tutup mata, arahkan hati ke Tuhan. Hanya Tuhan sendiri dan pribadimu yang tahu. Adakah di antara saudara yang berkata, sesungguhnya aku ini Pak, yang memohon untuk kekuatan bisa mengampuni, yang memohon untuk menerima kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Ada di antara saudara yang akan angkat tangan dan berkata, aku Pak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara, selesaikan secepatnya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kepahitan atau membuat orang lain pahit. Kita enggak mampu untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya Tuhan yang mampu. Itu sebabnya kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Maka engkau melihat setiap tangan yang diangkat di hadapanmu. Tanda berserah kepadamu Tuhan. Biarlah mulai kesempatan hari ini, perkataan-perkataan yang telah engkau sampaikan sungguh membuka hati kami dan pikiran kami untuk bisa melepaskan pengampunan. Kami minta kekuatan yang datang daripadamu sendiri. Hamba mintakan di dalam nama Tuhan Yesus, baik orang yang disakiti, tersandung maupun orang yang berbuat sesuatu, berkata sesuatu hingga menyandungi orang lain. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, masing-masing orang rela untuk datang kepada saudaranya, bisa melepaskan pengampunan dan mengampuni orang lain. Kurianta karala pasikiata hata karala pasikiata tianta karala pasikiata karala pasikia hata karala patakara minta hakarala pausukutu kuria hanta karala pasikianta karala Shindekianta harala pasikia hata karala pasikata karala pata. Mungkin engkau berkata itu perkara kecil, tetapi Tuhan melihat itu perkara besar. Mungkin engkau berkata itu terlalu kecil, tapi orang yang engkau sakiti, orang itu berkata itu terlalu sakit dan terlalu besar. Dan biarlah engkau melangkahkan kakimu dan melepaskan pengampunan dan meminta ampun kepada orang itu. Tuhan minta anugerah-Mu, Tuhan minta anugerah-Mu. Sesuatu yang menyandung seolah-olah tidak ada sesuatu yang besar, hanya perkara kecil tapi menyakitkan hati. Engkau tahu keadaan kami Tuhan, Engkau tahu keadaan hati orang-orang yang lemah imannya. Kami tidak mau Tuhan hanya tetap tinggal dalam keadaan kelemahan, tapi kami minta kekuatan yang datang daripadamu. Sebab sesungguhnya ada potensi-potensi tertentu yang membuat anak-anak-Mu ini jatuh, bahkan seringkali tidak mau bangun lagi. Namun Engkau Tuhan yang berkata, 7 kali orang benar tersandung, tapi dia akan bangkit lagi, menjadi kuat oleh karena keputusan-Mu melihat Tuhan yang telah menyelesaikannya. Dia mampu bangkit dan menyelesaikan dengan saudara-saudara yang lain dan berkata, aku sudah mengampuni, aku telah mengampuni. Sebab sesungguhnya tidak ada satu potensi pun yang mampu untuk menjatuhkan aku, karena Tuhan yang membela aku, karena Tuhan yang menolong aku, karena Tuhan yang rindu aku sempurna, karena Tuhan yang bekerja di dalam aku jauh lebih besar
daripada kekuatan manusia itu sendiri. Engkau sadarkan setiap umat-Mu ini dan bangkit dengan kekuatan yang datang daripadamu. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan yang memampukan setiap hidup ini menjadi setiap orang yang lemah berkata, aku pahlawan karena Tuhan yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberkati Pak Heru lebih dan lebih lagi dengan hikmat yang datang daripadamu. Memampukan untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan rindu untuk lakukan. Dan biarlah perkataan-perkataan hikmat akan mengalir dengan kuat memberkati istri dan anak-anaknya, memberkati setiap jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu sempurna dan melakukan jauh lebih daripada yang kami doakan dan kami harapkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk. Terima kasih Pak Heru yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita semua pasti diberkati. Amin saudara. Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh teman-teman. Ada hati untuk PI ke Sumawono, Pak Teguh kah atau Pak Ibu Heri? Shalom Bapak Ibu semua. Kami dari tim choir dalam visi misi atau program choir di tahun ini kami akan ada acara bakti sosial dan membantu perintisan gereja di Sumawono di tempat Bapak Adi. Bapak Ibu dari choir rencana akan mengadakan acara tersebut di tanggal 1 Mei 2025. Itu hari libur. Dari pihak choir tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu, kami sudah konsultasi dengan Bapak Ibu Gembala dan kami dengan teman-teman mohon bantuan, dukungan, serta doa dari Jemaat JKI Satelit Manyaran dan kami sudah ada beberapa nama yang bisa dimintai tolong untuk nantinya kita sama-sama melayani di daerah Sumawono. Adapun nama-nama tersebut, saya tidak kelihatan. Nama-nama tersebut, ini, lain. Oh iya, ada Bu Eni, Pak Teguh, Ibu Ruth, Ibu Yanita, Bapak Harno, Bapak Heru, Bapak Daniel, Bapak Joko, Bapak Jemi, Bapak Giver, Ibu Lucy, Saudara Yedida, Saudara Dea, Ibu Harno, Ibu Lena, Ibu Sahara, Bapak Agung, Bapak Kris, Saudara Hendi, Saudara Ken, Saudara Leo, Bapak David, Bapak Andreas, Bapak Heru, Ibu Cynthia, Saudara Ella, Ibu Naomi, Bapak Aris, Ibu Dina, Bapak Agung, Ibu Susi, Ibu Mita, Bapak Ibu Gunawan, Bapak Bangun, Ibu Niken, Ibu Yanti, Saudara Vino, Ibu Yanuar, Ibu Rahayu, Ibu Ina, Ibu Handoyo, Ibu Sarah Kris, Saudara Monik, Ibu Agusnya Nana, Bapak Bambang, Ibu Lisa, Saudara Bella, Miss Meli, dan Serustam. Beberapa nama ini kami mohon untuk setelah ibadah bisa tinggal sebentar untuk menerima penjelasan atau pengarahan dari Bapak Ibu Gembala berkaitan dengan acara di Sumawono. Bapak Ibu, untuk hari ini untuk mendukung acara tersebut kami membutuhkan beberapa baju pantas pakai yang akan kami gunakan untuk nanti acara di sana. Juga kami butuh dukungan yaitu berupa doa
dan juga dana tentunya yang mulai hari ini tadi sudah dibagikan amplop putih. Amplop putih itu tujuannya nanti untuk kita belikan sembako murah untuk kita bagikan aksi sosial di sana. Jadi Bapak Ibu, kami sekali lagi dari choir mohon dukungannya untuk acara di Sumowono. Begitu Bapak Ibu, kiranya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Apakah saudara setuju? Dukung dengan sebaik-baiknya ya saudara ya, karena ini merupakan sebuah pelayanan penginjilan untuk saudara kita Pak Adi dan Ibu Ida, mereka ada di sana dan kita akan dukung bersama-sama. Amin saudara, paling tidak kita doakan supaya mereka bergerak dengan sungguh-sungguh dalam kesehatian. Ada pengumuman yang akan disampaikan, pelayanan doorkeeper minggu depan tanggal 16 Maret itu grupnya Pak Joko, tanggal 23 Maret itu Bapak Kris. Ya, ada lagi? Sudah? Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kata lagu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Jadi bukan setiap saat Tuhan itu membelokkan kehendak seseorang, bukan. Bukan tiap saat Tuhan membelokkan kehendak seorang raja. Tetapi kalau dia mau, dia bisa. Membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, Kau berbicara kepada setiap masing-masing kami apa yang harus kami lakukan, baik persembahan perpuluhan, persembahan kasih, dan juga bagian persembahan dari misi untuk tim choir yang akan melayani saudara-saudara kita yang ada di Sumowono. Kami mau percaya Tuhan, Engkau berkenan untuk menerima dan menguduskan supaya apa yang kami kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Mari kita persembahkan yang terbaik. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ajarku
Bapa, inilah persembahan yang diberikan oleh setiap umat-Mu dalam ketaatan Engkau sendiri yang menimbang dan memperhatikan. Kami mau percaya ada orang-orang yang begitu tekun mengerjakannya, dan Engkau memberkati melipat gandakannya. Apa yang telah mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Kami katakan lebih dari cukup di dalam nama Tuhan Yesus. Limpah dengan luar biasa. Sebab kami sadar ini bukan milik kepunyaan kami hanya steward. Engkau yang empunya, yang memerintahkan dan mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menggandeng, menyertai, bahkan menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa yang membuat Engkau begitu teduh, tenang, dan bersukacita oleh karenanya. Engkau mengerjakan yang terbaik dalam kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekati hati-Mu di saat ku berbalik, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.